Oke teman-teman, kita kembali lagi di Warung TL. Untuk episode ini Warung TL kembali dalam episode farewell. Siapakah yang farewell untuk episode ini? Ya, kita saksikan. Oke teman-teman, siapakah bintang tamu episode ini yang mungkin ini hari-hari terakhir di Bandung? Mari kita sambut Pak Yosef. Halo, apa kabar? Pak Yosef, sehat Pak Yosef? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Berapa hari lagi nih Pak Yosef di Bandung nih? Kurang lebih berarti sampai Jumat, berarti 4 hari lagi. Oh berarti per Senin sudah di tempat baru di Bogor ya Pak? Senin sudah ke Bogor. Oke. Persiapan apa aja Pak? Pak Yosef sudah siapin? Persiapan pasti harus keliling di sini dulu. Oke, serah terima biasa Serah ya terima Pak? semua marketing. Lalu kemarin ada sempat visit ke Bogor juga. Nah sama data-data sih paling. Plus jangan lupa keluarga harus dipersiapin. Oh iya betul. Ini kayaknya gue manggil lu Abang Yudi aja Bang Yudi ya kan? Karena Bang, udah bebas. lagi di warteg gini kita. Oh, iya. Nah, Karena kan temanya emang. Iya. Gimana nih Bang? Sama. Oke Bang. Jadi gini Pak, nah tadi persiapan sudah ya Pak ya? Iya, betul. Nah nanti rencananya Pak Yosef di Bogor tuh ngekos atau ngontrak? Keluarga di bawah Pak? Kalau plan awal pasti saya ngekos dulu Bang. Oh, Gitu, oke. ngekos dulu karena kan harus settle dulu ya. Karena area Bogor pun nggak tahu nih, masih belum, masih gelap di sana. Jadi awalan pasti ngekos dulu. Oh pertama kali ini di Bogor berarti Pak? Pertama kali di Bogor. Berarti Dulu sebelum... Oh sempet... sempet sekali doang ke sana tapi meeting doang. Oke. Itu udah lama banget ya Bang. Sebelum Bogor tuh berarti kota keberapa Pak? Bapak pindah? Waduh, berarti 6, 7, 8, 9 13 kayaknya Bang. Kota 13 saya. 13 kota teman-teman. 13, kurang lebih 13. Apa aja Pak? Jadi ini gua baru ngawang ya, Ya, tadi ya. gitu kan. Gila, Pertama 13 itu kota. berarti sempet di Lampung. Oke Lampung. Habis Lampung itu saya ke Solo. Oke Solo itu gesekan dulu pertama Mas Semarang sempet. Oh, Sampai iya. Semarang lah ya. Sampai Semarang. 2. Habis dari situ saya ke Jakarta. Oh iya. 3. Habis dari Jakarta itu ke Padang. Buset, Sumatera lagi. Sumatera lagi. Pernah ke Padang? Belum. Nah, itu nasi Padang pernah kita. Tapi kan dengar-dengar di Padang tuh sebenarnya nggak ada nasi Padang, bener Pak? Nggak ada. Oh bener ya? Jadi wartegnya di sana kayak gini, Ah. kita sebutnya nasi Padang di sana. Oh. Jadi semua menunya itu ya Padang, Oh. teh oke, telur, oke. rendang, begitu. Oke. Dan uniknya nih kita bicara Ah. Padang itu, kan lu kalau pesan Indomie nih, Bang Yud ya, ke warung kita, Bang kita pesan Indomie gitu kan. Keluar si ibunya datang gitu, yang keluar tuh kuahnya jadi warna merah. Oh Nah, kira-kira kenapa itu? dimasak lagi? Dikasih balado lebih tepatnya. Oh Nah. berarti Indomie itu diolah lagi sama Diolah sini. lagi. Oh. Jadi kalau kita nggak bilang, itu kuahnya tuh berubah wujud jadi warna merah. Oh. Nah, jadi sempat kan datang Ah. prank kok jadi warna merah. Oh memang begini Pak katanya. Ah. Akhirnya diulang lagi dah karena kurang cocok mungkin di lidah. Berarti kalau ori bilang dulu. Kalau ori bilang dulu. Biasanya yang ori aja gitu. Betul. Oh. Gitu ya buat teman-teman yang dari Padang mungkin kalau saya salah, kalau saya ngelihat begitu tuh. Iya iya Warna iya. merah. Berarti datang-datang warna merah. Betul. Oh. Tadi udah berapa tuh? 6. 6. 6. Kota ketujuh Pak. Habis Padang itu gesekan saya ke sana sini sama Pekanbaru pasti. Oke, masih Sumatera. Masih Sumateraan Oke. ya kan. Habis dari Pekanbaru lanjut ke Sukabumi. Wah, langsung ke Jawa. Oke. Jawa Barat ya, Sukabumi. Balik ke Sukabumi itu 8. Lalu habis dari Sukabumi itu saya gas lagi ke Tangerang. Oke. 9 Pulau Jawa ya kan. Habis dari Tangerang Cilacap. Oh, Cilacap. Belum ke Bandung nih. Belum. Oh, belum. Masih Cilacap. Oke. Di Cilacap itu unik juga sih. Kenapa Kalau di Cilacap? Cilacap itu- Cilacap tuh yang Pangandaran itu lurus terus kan, Pak? Ya, Ya. Majenang, ada nanti ke sana Cilacap dan itu ngapak. Wah, bahasanya ngapak. nggak bisa, Pak. Wah, Cuma iya. saya sering nonton TV yang ngapa-ngapa. Yo, Pak. jadi kayak ke priway Iya, gitu priway, ya. priway. Priway ke Iya. priway. Nah, itu saya banyak belajar di Cilacap. Oke. 10 tuh Cilacap.
Cilacap kan nggak jauh sama Purwokerto. Oke. Nah, kadang kita kalau meeting kemana ya singgah juga di Purwokerto tuh kurang lebih. Berarti itu udah 11 Purwokerto. Habis selesai dari Purwokerto itu saya lanjut lagi ke Jogja. Oh, ke Jogja. 12. Makin ke timur, ke Jawa Timur. Oke. Jogja Jawa Tengah dong. Oh iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yogyakarta berarti ke-12, 12, ke-13-nya Solo. Oh, Solo. Solo sama Semarang. Yoi. Oh. Jadi dulu sempat di Solo. Oke. Dulu kan tadi ada yang kan waktu di awal Ya, ngomong Solo, ya. baik lagi ke Solo. Oh. Gitu, di Solo kota 13. Nah, terakhir berarti 14, sorry, Bandung. 14 baru ke Bandung. Oke. Ini ke-14 Luar kembali biasa, ke Pak. kampung halaman. Luar biasa. Gitu. Berarti di Bandung sudah 3 tahun kurang lebih. 3 tahun. 3 tahun. Berarti cuman menikmati 3 tahun ya Pak ya? Karena emang Menikmati. tugas negara ya Pak ya? Negara. Harus ikut ya Gimana Pak? lagi? Kalau kata orang Sunda mah bakat fighting. Oh iya, bakat kubutuh. Paling suka ke mana? Gimana? Paling gimana? Sebelum dilanjutin mungkin Pak Yosef haus Pak. Oh, boleh. Mau minum apa Pak? Ini Ini, ada Pak. apa aja nih? Oh banyak Pak. Lu nawarin minum banyak. Nutrisari. Ini ada apa? Mie goreng. Good day. Ini telurnya Ya. luar biasa yang beli di Jogja ya. Hah? Parkirnya berapa? Oh, hampir Iya. bangkrut. Ini saya baru pulang mudik Pak, jadi belum belanja. Oh, belum belanja. Ini sisa-sisa lah Pak. Cuman kalau Pak Yosef mau bikin mie goreng nggak akan kayak di Padang Pak, nggak akan merah. Oh, mungkin karena Paling kebetulan- hijau. Jadi hijau. Oring Tahu kalah. Ini dong, cabai hijau. Cabai Jadinya, hijau. cabai hijau. Boleh dong, mau kopi saya bang? Kopi apa Pak? Ada apaan tuh sini? Ada. Waduh. Yang mana Pak? Nah ini berarti. Oke. Nah ini gimana nih? Dingin panas Pak? Kita buat panas. Oke, kita supaya suasana panas. Itu dong. Iya. Ada nggak? Udin. Udin. Kita Udin. lihat si Udin. Ah, Mana nih? berarti Pak Yosef sering nonton. Ah. Kenal sama kamu, Din. Baru Iya. lihat nih. Oh, ternyata Iya. Udin tuh ini. Cuman dengar suara-suaranya aja selama ini. Sekarang udah lihat kan sosok-sosok hantunya. Ya. Sosok hantunya. Kamu mau dibawa ke Bogor? Jangan. Oh, jangan. Mau nikah ya? Gara-gara mau nikah. Iya. Itu belum dibayar. Bayar. Gajinya belum dibayar, udah dibawa aja ke Bogor. Bos mudik kemarin kan saya bayaran belum masuk, Bos. Oh iya, nanti saya transfer. THR berapa belum? THR. Nah, terakhir gimana, Bos? THR nanti lah, minggu depan lah. Minggu Nunggu depan. syuting Dan guys. cicil. Minggu depan mulu, Bos. Wah. Nanti gampang. Din, jangan lupa ya kopinya, Din. Siap, Oh, panas ya ini, Pak? baik. Panas. Oke. Panas pakai es batu, Din. Nah, jadi es teh, Gimana, es kopi panas. Kopi panas. Oke. Oke, kita lanjut Pak. Ya, Nah, Bapak kan tadi sampai di mana Pak? tadi sampai bahas kota. Oke, nah Kotaan nih. dari 14 kota ya Pak, Mm-mm. ada nggak sih Pak kota yang Bapak berkesan? Bos. Gelasnya lupa. Apalagi sih Buset, kamu si ganggu Udin ini gua ya. aja. Itu, Bos. Nah, itu yang merah itu gelas. Oh, yang Nah, Oh, ini. iya. Saya kira ada isinya, Din. Ternyata enggak. Belum, Bos. Ntar Iya. mau Oh, iya. Wah, ini, aduh. Oke, Din. Cari ya, Bosnya. Oke, Ya, nih si Udin ganggu aja nih. Iya. Oke Pak, lanjut Pak. Dari 14 kota nih, kota apa sih yang Pak Yosef tuh sangat berkesan gitu? kota yang paling berkesan pasti kalau namanya berkesan di luar kampung halaman ya, pasti betul. Bandung. Gitu Kalau kan. paling ini pasti Bandung, Pak. Bandung Karena dekat dengan lahir keluarga. sini, betul. Tapi kalau dibilang paling berkesan itu waktu saya di Solo Oh, sebenarnya. Solo. Betul. Oh, saya kira Bapak banyak di Sumatera tuh ada yang berkesannya di kota-kota Sumatera. Waduh. Ternyata di Solo, Pak. Solo justru. Oh, ada Semua kota sih berkesan pasti, punya Oke, ceritanya pasti punya masing-masing. ceritanya. Tapi kalau bilang paling berkesan itu di Solo saya. Oke, kenapa Gitu. nih, Pak? Bisa di spill nih. Kenapa sih kok? Solo itu kan kota 2 kali yang saya singgahi gitu. Hmm. Yang pertama itu waktu jadi MD itu sempat di Solo, keduanya di supervisor SA itu di Solo. Hmm. Nah, kenapa berkesan itu waktu jadi MD pertama kali itu di Solo. Kan kita tuh ya waktu zaman datang tuh ke area gitu, jalan ke area kenalan sama orang-orang yang ada di Orang sana. luar kita datang Iya, ya, Pak, ya. Di datang situ banyak Pak. lokal. Ya, orang Sunda katanya Ya. kan gitu kan, ngobrol-ngobrol apa di sana bahasanya Jawa, Jawa, semua ya. mayoritas kan. Udah kita ngobrol-ngobrol sana, mulailah cari kosan katanya begitu. Oh, Nah, oke. cari-cari kosan. Ini cerita dikit ya, Bang ya. Berarti Pak Yosef nggak ada yang kenal di sana? Nggak ada. Oh, belum, oke. belum banyak kenal, baru masuk dari TMC lompat ke MD kan, Ya. habis TMC MD. Nyampe di sana kita mau cari kosan nih, Hmm. gitu. Cari kosan kan pinjam mobil.
Ya, betul nggak ya kan? betul. Oh GA-nya baik kan. Ya. Pakai mobil kantor ya Pak buat nyari Ah, gitu kan. Oh iya boleh. Ternyata ada asamnya. Saya masih ingat Pak Julius dulu. Oh, oke. Asamnya lewat. Pakai mobil gua aja. Katanya begitu. Oh nggak apa-apa Pak. Oh happy kan kita. Buset. Oh, mobil MD, manager ya. MD pakai mobil asam. Yoi, kapan Buset. lagi? Ya nggak? Kapan lagi? Kapan lagi? Ya kan, pakai mobil gua aja. Wah, asli Pak, iya mobil gua Matic kok. Wah, Ah, makin enak lagi kan iya. kita Matic set. Sambil disetirin sama asam. Oh, enggak. Oh, enggak. Dikira Wah, makin itu enak udah Pak, udah luar disupirin biasa pakai banget, mobil gitu asam. kan. Oh. Berdua saya waktu itu sama teman saya lagi namanya Rifki, orang Bandung juga gitu. Oh. Kasih pinjam mobil sama Asam, jalanlah berdua Oh. kita cari-cari kosan. Jadi waktu nyari-nyari kosan ketemulah di daerah Laweyan. Kita parkir sana, ya kan? Udah nego-nego kosannya. Mau pulang kan ceritanya. Kebetulan yang bawa mobil saya. Oke. Gitu. Pas lagi pulang, lagi sambil ngobrol gitu, mundur. Mobilnya? Yoi, Ah. kan saya dalam mobil tuh. Oke. Dia mundur kan, Ah. mau keluar dari itu. Ya. Di belakang ada pohon. Pohon. Bang. Jeger? Ketabraklah. Aduh, Situ. hari pertama. Hari pertama. Luar biasa nggak cuy? Hari pertama itu. Eh. Dar mundur, penyok masih mending. Pecah kaca belakang. Astaga. Aduh. Hari pertama mecahin kaca mobil asam. Mobil asam. Itu. Pasti pening dulu 5 Pening detik ya, Bang. dulu. Pening dulu, pecah. Kira-kira kan kukira kan penyok apa gimana Ya. ya, kena panik, dar langsung pecah semua kacanya itu masuk ke dalam mobil kan. Panik lah kita berdua kan, gimana nih? Ya. Mulai kadal birunya kan. Ini kita hari ini harus cari. Bikin cerita. Ya enggak, belum bikin Oh, cerita. belum. Cari dulu yang bisa langsung masang kaca kan sebenarnya nggak ada. Cuman kan Ih, malam-malam kan? Bang? enggak, Oh, agak masih- siang itu. oh, masih siang. Agak siang. Oke. Cari-cari lah kita kan searching bengkel apa yang bisa langsung gini. Nggak bisa, karena kan memang harus Berapa PO, hari lah ya inden, proses. ya. Ya, betul. Akhirnya pengakuan dosa, pulang ke kantor kan. Oh, ngaku dengan cerita sebenarnya? Ya kan Atau cerita di setting? sebenarnya. Oh, enggak dong. Oh, enggak. Enggak berani Jujur. setting-setting, Oh, Pak. iya, iya. Satu hari baru Iya, datang ya enggak? hari Wah. pertama. Betul. Bawa ke kantor, kondisi mobil sudah Pecah. hancur, belakangnya pecah gitu Hmm. kan. Set pengakuan dosa datang, gimana nih begini ceritanya? Kita jelasin kan, oh begini Tapi begini. sempet marah, Pak? Nadanya? Enggak sih untungnya. Oh, enggak, Pak. Silap mata, Oh, oke. gitu kan. Kita kayak bicara, ngobrol, wah kenapa nih begini-begini. Yaudah, lu pikirin aja gimana caranya gue besok naik mobil ke kantor Asamnya. Oh. Jadi memang dia nggak marah, wise aja. Cuman kan jadi not untuk kita ya, gitu jadi kan. dia juga bingung berangkat besok pakai apa nih. Oh gitu iya ya. betul, lucunya juga ada, gila lu nih sejarahnya nih baru pertama kali datang udah mecahin kaca mobil asam, iya kan, ya kan, nah, luar biasa ya kan sejarah nih. Besok, nggak apa-apa, yang penting gua besok datang pakai mobil lagi, gitu kan, ada mobil lagi, ngobrol lah sama GA gitu kan, dah sewa mobil akhirnya, ya kocek sendiri namanya tanggung jawab kan Ya, pasti. sampai kaca itu bener lagi. Sampai kaca itu benar, dan itu berapa Pak? 2 minggu Pak. Buset, lama. Nah, Berarti Bapak selama 2 minggu jemput antar asam. Enggak, disewain mobil. Oh. Sewain mobil. Dengan Cuman- biaya sendiri. Yo, itu Buset, cakep. 2 Pak. minggu ya enggak. Gaji MD, Pak. Yo, Gaji MD bayar mobil rental 14 hari. Betul, gajinya bulanan, bayarnya langsung kan mobilnya. Iya. Iya, begitu. Itu yang pening kemarin itu. Berarti bulan itu ya makan Tekor. agak tekor lah. Nah, masih nasi telur masih telur masih oke lah gitu. Apalagi di Solo kan angkringan masih banyak ya. Oh iya. Banyak sebenarnya itu baru hari pertama doang datang ke Solo. Di Solo pun ini dikit lagi juga ada, kenapa sangat berkesan. Jadi memang teledornya kita lah ya waktu awal-awal masuk itu, karena wah jiwa masih muda, banyak aktivasi apa banyak sering kali ada yang lupa apa gimana. Laptop pun pernah hilang saya di Solo itu. Astaga. Luar biasa ya kan. Waduh. Itu laptop orang atau laptop Bapak? Laptop kantor. Itu laptop kantor. Seriusan. Itu selang berapa minggu, Pak? Dari pecah Nah, kaca itu sampai hilang laptop. udah akhir-akhir sih. Oh, udah Berarti akhir-akhir kan mau beres. di sana tuh kurang lebih sekitar 3 bulan, 4 bulan ya, Pak? 4-5 bulanan lah Nah. ya, mungkin bulan keempat gitu. Itu unik tuh, hilang juga itu di mall gitu. Oh. Karena memang kan secara SOP harusnya kan si laptop itu selalu dibawa. Nah, kita simpen di mobil. Oh, Di dipecahin. Bogor.
bobol dari belakang. Oke. Ya kan, kita turun ke mall itu sebenarnya mau beli alat untuk mobile shop boot, game, beli Ah, game. berarti nggak lama ya, Pak? Gak lama, Oh. gak lama. Udah nemu, kita beli dart waktu itu, aku inget banget beli dart. Pas balik ke mobil masih hahehe kan, berdua sama temenku. Udah, akhirnya kita dapat. Yang satu megang es krim kan temenku. Masuk mobil, kok mobil berantakan gitu kan? Wah, iya nih berantakan. Serpihan Coba lihat kaca. ke belakang. Kagak, di bobol ini kunci T itu loh. Oh, bukan main pecah kaca belakang. Nah, dia pakai T gitu. buka pintu, buka gitu, Pak. pintu. Berantakan, kita lihat ke belakang, laptop Hilang. udah nggak ada, tasnya masih ada. Oh, tasnya malah Tasnya ada. masih ada, Oh. laptopnya nggak ada, hilang. Wah udah panik di situ. Nah, akhirnya itu jadi berkesan banget lah pokoknya itu. Banyak kejadian ya, Pak. 2 kali doang sih nggak apa-apa. Saya kira tuh tadi tuh di parkir di mall tuh kacanya pecah, Pak. Kagak. Jadi saya kebayang jadi PGA-nya, Pak. Ini pecah lagi 2 kali. Oh, ternyata bukan Enggak. kunci T. Oh, pakai kunci T. Ini Oh iya, Pak. Gue Udin terbaik emang Baik, Udin. Pak. Cepat, Pak. Ini juga ini rokok Panas, favoritnya apa aja Oh, sih? iya. Wah, ini dia. Sama ini Pak, aduh. Iya. Tadi ada kembalian parkir Pak. Oh iya, terima kasih ya. Aduh. Itu. Berarti yang berkesan dari Solo itu ya, Pak? Ya, jadi lebih kayak kejadian ya, berkesannya Kejadian-kejadian, begitu ya. Baru pertama kali ke sana ya, Pak ya. Baru pertama kali ke sana banyak cerita di situ. Dan dari Oke. situ ya udahlah jadi akrab semua sama manajernya, Ya. sama teman-teman di sana, saling bantu, saling tolong. Oh, malah jadi kita bikin tambah akrab ya, Pak ya? Iya, Dengan tambah kejadian-kejadian kayak gitu ya. akrab. Sebenarnya kan konyol, sebenarnya nggak Ya, boleh ya itu. betul. Jadi jangan ditiru sebenarnya apa yang udah dilakukan saya ini jangan ditiru, nggak boleh. Cuman itu jadi, ini berkesan banget nih. Gitu. Oke. Nah, Pak, ada nggak sih Pak tips buat temen-temen nih? Mungkin teman-teman nanti mau ada yang dipindah nih ke luar-luar kota. Ya. Nah, Bapak kan udah 14 kota nih, Pak. Hmm. Bagaimana Jadi sih memang Pak tips untuk adaptasi di tiap kota kan dengan budaya yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda tentunya. Oke. Nah, Bapak bisa menyesuaikan diri dengan adaptasi dengan kota-kota yang berbeda tuh apa sih Pak tipsnya Pak pertama? Kalau kita datang di kota orang, Kalau kita datang di kota orang seperti peribahasa, apa tuh Pak? ya kan? Sepandai-pandainya tuh Pak Rongga nyanyi. Bukan. Saya kira bener. Bukan. Oh, bukan. Apa tuh? Koreksi kalau salah ya, gue juga lupa. Ingat kan di mana bumi dipijak Pijak. langit. Oh, Gitu. Jadi oke. kita harus bisa menyesuaikan di mana kita berada. Gitu. Hmm. Memang secara bahasa, Oke. budaya, Ya. mungkin keturunan, etnis, suku semua ini berbeda gitu. Betul. Tapi ketika kita datang di satu wilayah, kalau bahasa Jawanya kan nyun sewu dulu tuh. Waduh, apa tuh? Wah, Sewu. permisi. Oh, gitu kan. punten. Ya kan, Oke. permisi. Kita hafali dulu karakternya, budayanya kayak apa. Kalau itu udah klik, udah cocok, sebenarnya nggak ada bedanya kerja di SM karena budayanya sama semua, budaya kerjanya. Oh, gitu. budayanya tuh sama semua Budaya kota kerjanya tuh. itu sama, Oh, spiritnya oke. pun juga sama gitu. Oh. Cuman bahasa apa pasti berbeda. Hmm. Nah makanya kita yang harus bisa menyesuaikan. Ya. Ya puji Tuhan, alhamdulillahnya sih nggak ada Nggak kendala, ada kendala sih, ya, Pak, ya? Gitu. Paling tipsnya itu sih, kita harus bisa nyesuaiin diri. Ya sama lihat kondisi lah Pak ya, lingkungannya seperti apa, kita Benar. harus menyesuaikan ya Pak ya. Betul, betul. Nah terus ada nggak kota, saya dengar-dengar nih Pak, Hmm. kan banyak informan nih kalau ke warung TL tuh. Sih, ada informannya. Nah menurut informan kita nih, Pak Nanu ya informannya. Oh, bukan. Dari 14 kota itu tuh Bapak kok tidak menyebutkan satu kota di mana Bapak menemukan jodoh yang akhirnya menjadi istri Bapak Pak? Iya, Kota keberapa itu berarti Pak? Lewat ya. Itu kota keberapa berarti? Berarti saya menemukan istri saya itu di kota saya yang berkesan itu tadi. Oh di Solo. Di Solo lagi. Oh pantas, Gitu. Bapak Solo ya Pak. Solo, salah satunya itu mungkin gitu. Hmm. Jadi ketemu istri di Solo itu sebenarnya bukan ketemunya di Solo sih, tapi karena saya lagi ada di Solo, kebetulan dikenalin sama istri yang sekarang jadi istri saya itu waktu saya di Solo. Sebenarnya istri saya orang Surabaya, Oh, oke. cuman kan nggak terlalu jauh ya, jaraknya paling cuman 3 jam lah ya. Pas Bapak di MD? Waktu saya di supervisor SA, Oh, oke. Dengan Section istri head saya, ya. gitu. Section head Solo berarti Pak? section Solo. Oh, dikenalin sama asamnya? Dikenalin sama waktu itu gue buka sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Dan ini kan emang ini kan ada kisah cinta, spill love story, ayo share seperti apa gitu. Kan karena banyak
admin-admin kan banyak yang penasaran tentang Pak Yosep tuh. Oh, gitu. Gitu kan. Banyak fansnya Pak diem-diem Bisa tuh Pak. aja kan. Fans-fans doang. Nah, ini di warung TL doang sebenarnya. Wah, spesial teman-teman. Di Cuman warung. ada di sini cerita Cuman ada kisah di cinta sini. Pak Yosep. Tapi jadinya nyebar ini. Gitu. Ya saya nggak sebut nama mungkin ya biar Oke. dia sempat dikenalin sama regional marketing manager di Semarang. Oh, Gitu oke. pada waktu itu kebetulan masih sepupunya beliau ya saudara lah ya. Beliau nikah sama sepupunya istri saya. Oh. Gitu. Nah, di situ kita kenalan, ngobrol. Ya akhirnya klik juga nyambung ya. Ini sekarang lah jadi Oh. istri. Cuman kan Bapak selama di Solo itu tuh kan nggak lama Pak ya. Mm-mm. Nah Bapak bisa memutuskan apa Bapak long distance Pak? Atau memutuskan pas di situ sebentar itu Bapak, wah ini cocok jadi istri nih Pak. Waktu di Solo itu kebetulan lama. Waktu MD kan cuma 4 bulanan gitu ya, Ya. 4 sampai 5 bulan lah ya. Terus Bapak pindah kota ya? Pindah-pindah kota kan balik lagi ke balik Solo lagi. tuh. Nah, di Solo tuh saya agak lama waktu supervisor SA. Hmm. Lagi zaman corona lah. Waktu Oh, itu lagi pas zaman COVID. corona, berarti saya sekitar 2 tahunan waktu itu di Solo. Lama juga. Lama, cukup lama di situ. Nah, disitulah saya Hmm. kenal sama istri saya. Oh, pendekatan segala. Betul. Oh, akhirnya sampai nikah ya Pak? Sampai nikah. Wah. Dan teman-teman Buset, sebentar lagi Pak Yosep akan memiliki seorang anak. Berapa bulan lagi Pak? Tahu aja nih. Oh, tim Paparasinya kita luar tuh biasa. banyak Pak infonya Kayak Pak. belut ya. Jalan. Berarti jalan berapa bulan Pak? Sebenarnya udah 6 bulan ini. Oh, berarti bentar lagi ya Bentar Pak? lagi. Satu trimester lagi ya Pak? Betul, Oke. Agustus lah kurang lebih gitu. Teman-teman Warung TL minta doanya untuk segala kelancarannya. Ya, amin. Amin. Berarti istri nggak dibawa Pak? Sementara Karena kan udah enggak besar dulu. juga ya, Pak, ya? Worry juga Iya. di sana kan belum ada siapa-siapa ya gitu. Kalau di sini kan ada orang tua saya juga. Oh, ada yang gitu. jagain Masih bisa ya. jagain Iya, gitu. betul, Pak. Lebih Paling ke situ. Bapak seminggu sekali pulang lah Pak. Ya. Bogor Bandung deket lah ya Pak. Deket dah. Tapi ya lumayan juga sih sob kalau pulang. Kan macet Bogor ya Ya, Pak. itu dia. Gitu. Nah, terus Pak, saya lihat tuh Bapak tuh kan kayak yang seger nih Pak. Hah? Padahal kan aktivitas Bapak marketing tuh kan, wah event malam subuh ya Pak. Hmm. Cuman kalau saya lihat Pak Yosep tuh kayak yang fresh gitu Pak. Kayak yang cerah. Cerah. Kayaknya lu doang yang ngomong gitu. Apa tipsnya Pak? Aduh. Tips apa nih biar seger? Ya, Pasti supaya mandi. fit. Oh iya pasti ya mandi. kan? Pasti mandi. Apa ya? Kalau dibilang cerah, seger itu kan memang harus. Apa Bapak dimana pakai kita skincare bekerja. Dr. Richard Lee? Oh enggak dong. Oh enggak. Saya pakai itu apa? Waduh, gua nggak apa nama skincare. Ya, nggak Oh, pernah. ada lah. Gua nggak pernah pakai skincare. Oh, Jarang. nggak pernah. Pernah sih, tapi jarang banget lah. Oh, Gitu. berarti emang bawaan ya Pak? Dulu Oh. jerawatnya banyak banget. Oh, Tapi ya aman lah. Saya kira kan lagi viral-viral skincare Pak. Banyak Tiba-tiba cowok-cowok. beruntusan. Iya. Oke. Terus selanjutnya nih Pak. Nah, Bapak hobinya apa Pak? Kayaknya kalau badan ideal Oke. gini olahraga ya Pak, kalau saya lihat. Kalau hobi sebenarnya sih dulu tuh senangnya main bola. Oh, futsal. Futsal. Oh, Itu oke. zaman-zaman SMA lah ya pasti gitu ya, SMP, SMA, kuliah tuh doyan banget tuh. Futsal, sepak bola lapang itu doyan. Cuman bukan yang jago-jago banget gitu ya, cuman manggil oper tapi nggak dioper gitu. Jadi keliling-keliling begitu. Cuman nguras tenaga lah ya itu, happy banget tuh. Sampai sekarang pun masih doyan, cuman nggak utama. Nah, di momen kuliah itu udah mulai hobi, mungkin hobi ya, ngomongnya soal gym gitu. Nah, jadi fitness. Oh, sempat fitness Bapak. Sempat fitness, karena dulu basicnya kurus saya, Bang. Oh, oke. Gitu, 45 kilo sempat dulu. Buset, 45 kilo. Yoi, itu Kurus waktu banget zaman berarti ya. kayaknya kuliah awal-awal deh. Oh, oke. Itu 45 kilo berat. Berat banget. Jadi kalau
ketemu dosen, ketemu temen itu dia kayak orang narkoba cuy. Wah lu habis nyimeng di mana gitu kan, begituan. Dari situ kan mulai ke trigger, dikenalin lah, oh harus nge-gym gini apa. Nah dari Minum situ susu ya, Pak. minum susu dan sama kayak Pak Nano. Oh iya. Tiap hari bawa botolan kan isinya energen Tapi Pak Nanu minum susu tiap hari, Pak. Oh minum susu. Tapi nggak nambah-nambah. Asli buang. Gitu. Jadi kalau bicara hobi sekarang saat ini olahraga sih Berarti gitu. olahraga. Cuman memang kan dari sisi waktu harus bisa nyeting ya. Fitness tapi masih, Pak. Gitu. Oh, udah enggak mungkin sekarang. Oh, Udah jarang. berarti- Paling cuman olahraga di rumah aja. Gitu. Apa Kalau tuh, Pak? Yang malam-malam. enggak. Oh, bukan. Oh iya, ada. Oh iya, normal langsung dia normal. Wah, kemana aja nih? Kalau enggak mau Pak Air. Ya, Gitu. Paling di rumah doang. di rumah ya, Pak. Di rumah. Tapi kalau bola sih masih ikut kan karena kegiatan kantor Ya. di Bandung tercinta ini kan. Ya. Masih ada futsal, ada mini soccer juga. Nah itu masih kadang-kadang saya suka ikut itu kalau timingnya masih oke. masuk. Nah, boleh kita tahu nggak sih, Pak? Hmm. Kalau misalnya pola makan Bapak nih. Karena kan kalau setahu saya nih, Pak, Ini mau kalau survei uang makan apa gimana? saya pengen badannya tuh kayak Pak Yosef, Pak. Cuman sepengalaman saya nih, Pak, saya dulu kurus, Pak. Oh sempat kurus. Sebelum nikah saya kurus, Pak. Hmm. Wah, ideal lah, Pak. 45 kilo juga? Enggak juga. Oh, enggak juga. Nah, cuman setelah nikah tuh saya malah jadi bengkak, Pak. Hmm. Nah, cuman kalau saya lihat Pak Yosef kok setelah nikah tetap segini aja gitu, Pak. Apa pola makan dijaga gitu, Pak? Enggak sih kalau pola Enggak ya? kalau pola makan itu ya normal-normal aja lah kita ya. Cuman saya pagi tuh nggak pernah sarapan. Oh, jarang pagi. banget lah sarapan itu. Oh. Jarang banget. Mungkin kalau teman-teman kan sering ada yang sarapan dulu, kalau saya sih enggak. Jadi kalau makan itu biasanya ya 2 kali, kalau lagi beruntung ya 3 kali. Siang, malam. Siang sama ya sore apa malam. Sore atau oh, setelah itu nggak makan lagi. Enggak, paling ya nyemil doang lah. Tapi gorengan, minyak-minyakan gitu makan. Itu saya jarang. Oh, gorengan. itu salah satunya. Gitu. Kenapa Nah, Pak yang Yosef begini. Fresh itu tuh? jarang banget tuh. Nih, yang Gitu. begini nih, yang tim Nih. siap kan? Nggak pernah nih makan. Pantes lihat tim kita, Pak. Minyakan semua. Karena begituan yang dimakan. Makannya begitu. Gitu. Ikutin bosnya. Berarti kalau Bang Yudi doyan masih. ya, cuman nggak banyak lah, Pak. Oh, iya. Paling 5 deh. Paling 5 lah. Paling 1 kresek. Gorengan tuh jarang. Manis-manis juga jarang ya, Pak? Manis sih nggak dibatasin, kalau manis masih. Oh, masih berarti enak. minyak-minyakan ya, Pak? Minyak sih. Jeroan itu saya nggak suka. Oh, pantes, Pak. Nah, suka tuh. Wah, Kamu surga itu. Itu surga makanan, Pak. Jeroan ya doyan. Jeroan. Oh, tuh teman-teman yang kalau Gitu. mau fresh kayak Pak Yosef, jaga makanan. Jaga makan. Kurangi gorengan. Kurangi gorengan. Itu tipsnya. Dan olahraga malam. Olahraga malam. Oh, iya. Iya. Iya, iya. Nah, iya itu. Nah, ngomongin makanan nih, Pak. Dari kan makanan nih. Dari 14 kota nih, Pak Yosef muter-muter dari kota ini, kota ini. Ada nggak makanan favorit dan dari kota mana, Pak? Kalau misalnya Bapak pilih Bandung, nggak apa-apa, Pak? Nggak harus di luar juga. Kalau makanan Bandung. yang Bapak paling suka lah. Kalau Bandung masih ayam-ayaman ya banyaknya ya. Iya. Kalau Bandung ya kan. Sunda-Sundaan. Sini ya, pasti Pak. Sunda lagi, Ya. serundeng, sambal terasi, sambal Betul. dadak itu pasti nikmatnya orang Bandung di situ. Hmm. Nah kalau bicara makanan bukan favorit ya, tapi mungkin berkesan dan gue kalau mau makan itu lagi masih kepengen gitu. Itu di Yogyakarta, Apa? Nasi gudeg, Pak? bukan Apa, Pak? bakmi Jogja. Oh, di Bandung juga ada, Pak. Nah cuman beda. Hah? Bedanya Beda, apa, nggak tahu ya mungkin tangannya apa gimana Nah. gitu ya masak bakminya itu memang bukan yang setiap gua di Jogja beli bakmi enggak, tapi memang ada langganan khusus. Oh, tapi sama Gitu, bakmi pakai apa lagi? pakai arang gitu, Pak. Dia gorengnya pakai arang. Oh, sama berarti ya. Pakai arang gitu. Itu harusnya nggak tahu ya masih ada kalau teman-teman Jogja juga ada nonton ini itu bakmi Asih namanya. Oh, Basi. 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 Oke. Itu udah legend lah memang kalau kita ke Yogyakarta, biasanya ke kantor Jogja tuh Iya. mampir pasti ke Mbak Asi namanya. pasti Itu enak langganan banget lo ya. harus coba itu. Oh, berarti nanti kalau kita gathering ke sana kita coba. Yoi, Mbak Asi. Mbak Asi. Mbak Asi. Oke. Itu cakep, enak banget itu. Oke, Pak. Kita dari tadi kan saya nanya-nanya terus nih, Pak. Mm-mm. Di warung TL tuh ada permainan, Pak. Oke. Nah, di sini tuh ada banyak kartu, Pak. Bapak nanti akan memilih satu
beberapa kartu lah. Nah, Satu tapi beberapa ini yang mana nih? sekarang pilih satu. Oh, pilih satu dulu. Nanti setelah beres satu, beberapa lagi Oke, ada. siap. Siap. Oh, Bapak yang ngocok lah. Nanti takutnya kita nyeting, Mbak. Oh iya, Nah, siap. Ini bukan acara sulap, teman-teman ya. Cukup lah ya. Oke, Bapak pilih satu, Pak. Oke, Yoi. mau saya yang baca, Pak? Ya, mau saya ilangin nggak? Oh, Ini dibaca langsung. wah, saya boleh, saya Oh, baca. Oke. Hal apa yang masih Pak Yosep rahasiakan dari orang tua? Kenapa sih masih Pak Yosep rahasiakan? Ada nggak, Pak, yang Bapak selama ini tuh punya kisah, tapi belum pernah diceritakan sampai sekarang? Hanya di warteg kan. Oh, jadi Tenang, Pak. Biasanya yang nonton nggak orang tua, Pak, ini. Pangsanya iya. anak muda. Dan orang tua saya pasti nggak nonton. Masih. Iya, iya, iya. Ada nggak, Pak, yang Bapak rahasiakan? Kalau dirahasiakan sama orang tua sih nggak ada ya. Oh, nggak ada. Kenapa nggak ada? Kebetulan kan saya anak tunggal nih. Mhm. Jadi teman cerita itu memang Orang tua. orang tua. Oh, Pasti gitu. Berarti segala hal apapun pasti cerita ya, Bapak ya, Pak? Segala apapun itu pasti Oh, cerita. oke. Kecuali misalnya kalau anaknya sedang apa? Dugem. Enggak. Kalau dulu mereka tahu. Oh, tahu. Kerjaan. Oh Ya kan? iya kerjaan. Kerjaan, Aman betul. berarti ya, Pak. Misalnya ketika kita sebagai anak biasanya kan kalau lagi dalam kondisi lagi nggak well lah ya, mungkin Ya. dalam pekerjaan atau masalah hal yang lain, itu pasti saya nggak cerita gitu. Oh, pokoknya masalah-masalah kerjaan lah ya, Pak. Saya kerjaan yang nggak well buat diri sendiri itu pasti Hmm. saya nggak pernah cerita sama orang tua. Takutnya kan jadi beban pikiran Takutnya jadi mereka beban juga. pikiran benar-benar. gitu. Tapi kalau bicara hampir seluruh kisah hidup Pasti pasti orang tua diceritakan. tahu. Karena Oh. teman ceritanya ya orang tua. Iya, betul. Gitu, betul. kecuali gue punya adik gitu, Ya. punya kakak, Betul. nah itu pasti lebih banyak lah, ada batasan lah ya sama orang tua. Karena kita percaya lah, Pak, doa orang tua tuh pasti bisa lah memberkati Duh. kita kemana aja, Pak ya. Oke, Pak, kartu kedua, Pak. Kartu kedua, oke, obrolan kita. Obrolan kita. Yoi. Pak Yosep pernah bohong nggak sih, Pak? Tentang hal apa nih, Pak? Ini nggak ke orang tua, ke siapa aja, Pak. Pernah nggak sih, Pak, Bapak berbohong tentang sesuatu, Pak? Berbohong, Tentang apalah, apapun lah. berbohong tentang sesuatu. Kalau ini gue bingung juga ya. Kalau berbohong tuh ada pasti Pasti ada, ada ya, pasti Pak? ada. Ada. Kan kadang kita menutupnya itu karena ada yang namanya berbohong demi kebaikan, cuman kan Betul. nggak boleh. Ya, kan? Ya, Cuman sebenarnya kan nggak boleh juga, Pak. Tapi kalau berbohong yang beneran berbohong itu ya nggak boleh juga. Ya. Gitu. Cuman berbohong hal yang lucu lah, jangan yang serius, Pak. Berbohong yang hal lucu lah. Berbohong yang hal lucu. Hmm. Apa ya itu? Gue nggak pernah Misalnya berbohong. apa ya? Oh, misalnya Oh, kaca pecah gue jujur. jujur. Kaca pecah. Itu ceritanya jujur. Kaca pecah gue jujur. Pion patah. Oh, ini mungkin. Nyambung ke yang tadi lah ya, Hmm. yang laptop mana? Oh, yang laptop hilang. Laptop hilang itu. Ah. Nah, cuman endingnya ya tetap harus jujur, Hmm. endingnya kena. Jadi sempat waktu karena panik itu, Nggak cerita. yang laptop hilang itu, Ah. jadi kita tuh berbicara waktu itu saya sama teman saya itu si Rifki pada Ah. waktu itu Mau nyeting cerita dulu. mau nyeting cerita itu mau nyeting cerita gitu kita Ya. tahu kan bahwa SOP-nya harus dibawa apa sih Ya, laptop tersebut. takutnya nanti ada pertanyaan pasti, Takutnya kenapa ada ditinggalin, pertanyaan, ya, Pak? kenapa ditinggalin. Nah itu jadi satu momen waktu itu kami sempat nyusun ini jangan deh kalau gini kena kita bahaya kan Ya, waktu itu ya. takut dikeluarin sob Ya, 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 kan betul, takut dikeluarin betul, gitu betul. kita setting begitu. Hmm. Cuman akhirnya si kronologi itu udah dibuat cuy. Memang belum kejadian ya sampai Ya. jadi berbohong, cuman baru satu teman kita aja sih yang kena waktu itu dibohongin karena kronologinya nggak sesuai Oh, itu. temen bukan. Teman gitu, nggak sesuai itu yang nantinya mau plannya akan dibawa tuh ke atasan. Waktu Ya. itu kan marketing supervisor waktu itu atasannya gitu. Jadi kita sempat nyusun kayak kronologi sebenarnya tasnya ini dibawa gitu, terus cuma dimasukin mobil sebentar, ditinggal, padahal ini dikunci kelihatan dari mata begitu apa, padahal kan faktanya tuh enggak Ya, sebenarnya gitu. ya. Jadi udah disusun tuh kronologinya kita mikir malam-malam begini, endingnya nggak jadi cuy. Akhirnya cerita jujur aja. Akhirnya cerita jujur. Jadi nyampein diri sendiri. Gitu. Udah capek-capek bikin cerita ya, Betul, Pak. dan itu nggak tidur. Oh, Nggak tidur. serius, Pak? Panik dong. Oh.
panik. Pertama kali masuk laptop hilang juga gitu kan. Udah nyeting cerita kan, mau berbohong ceritanya. Ternyata nggak dipakai. Kita nelpon MD gue nih kondisinya MD temen ya. Kondisinya begini. Yaudah gue ke kosan lu sekarang apa nih. Kan dia udah kena bohong tuh. Nyampe di sana duduk bertiga ya bareng. Udah nyusun kronologinya kan. Gak bisa lu kayak gini. Ya udahlah. Jadi apa yang kita udah Apa setting adanya itu aja ya. gagal semua Oke. gitu. Gak berani juga daripada nanti Ya, ada endingnya lebih parah bahaya juga, lagi. iya. Nah itu jadi pesan sih sebenarnya. Ya. Kalau berbohong itu kan nggak boleh ya. Ya, sebenarnya betul. Tuh Berbohong tips teman-teman. gitu. Apapun yang teman-teman terjadi, Nah. mending cerita jujur aja. Iya. Karena daripada nanti ketahuan ya Pak, ngebohong ya Capek lebih parah. sendiri. Nah, Capek. capek sendiri nanti. Apalagi kita membuat sesuatu kebohongan itu capek sendiri jadinya Betul, betul. gitu. Karena udah disusun itu udah nggak jadi tuh. Udah Iya. nggak jadi. Dan itu nggak Emang boleh banget. jalan terbaiknya jujur sih Pak ya. Jujur nggak boleh banget itu. Oke, Gitu. siap. Oke, kartu keempat Pak, obrolan Kartu keempat. kita. Ini berapa kan sampai habis nih 52 Oh nih. enggak, Oh, Pak. enggak. Nanti durasinya bisa Yoi. 2 hari Pak. Nah, Oke. Pernah nggak sih Pak Yosep hilang rasa percaya ke teman deket Pak Yosep? Karena apa? Boleh teman kantor, boleh teman pas kuliah. oke. Bapak tuh udah percaya banget sama saya nih Pak. Hilang rasa kepercayaan. Iya, cuman ketika dikasih kepercayaan, loh kok disalahgunakan atau dikecewakan gitu loh Pak. Pernah Pernah. itu bang. Oke. Gitu. Ini pekerjaan ya, kita nggak sebut nama ya, Berapa? gitu kan. Jadi dulu itu sempat juga ada rekan kerja lah ya, rekan kerja, bukan di Bandung, maksudnya. Bukan di Bandung, ada rekan kerja. Saya diduetkan sama yang bersangkutan waktu itu, posisinya sama, bareng-bareng. Rasa percaya kan pasti harus ditumbuhkan dong, keduanya, Ya. simbiosis mutualisme ya enggak Betul. gitu. Kamu bikin ini, saya bikin ini, kita bareng-bareng. Saya percayakan ini ke kamu percayakan ini ke saya. Kita Ya. ngebuat sesuatu hal, mereport sesuatu hal gitu kan yang berhubungan dengan pekerjaan pastinya ya. Cuman ketika itu sudah kita deal-dealan, rasa percaya saya sudah ada, Udah untuk yang diserahin ke dia. bersangkutan. Cuman ya itu nggak dikerjain. Astaga. Nah, astagfirullahaladzim. Dan itu udah dikejar deadline gitu sebenarnya, udah dikejar deadline. Dan itu jadi momen aja. Jadi dari sisi itu, wah ini orang nggak bisa dipercaya kepercayaan nih ya, gitu, malah jadi bundir jatuhnya Jadi kan, bunuh blunder diri ya, tuh, Pak. kita jadi bunuh diri. Nah dari situ sih, jadi learning sih sebenarnya bang gitu. Betul, Jadi betul. ketika kita pun tidak boleh terlalu mudah percaya sama Ya. orang, apalagi mempasrahkan itu kepada orang lain Betul. gitu. Tapi itu pun ada apa? Maksudnya pertimbangan juga ya, kan nggak boleh semuanya sama kita gitu. Dan gua nggak percaya sama orang lain itu kan nggak boleh gitu. Betul. Cuman kalau pertanyaan dari Bang Yudi tadi kan ada nggak sih gitu? Ya, Nah, ada tuh, ada ya. memang ada, pernah ada gitu. Mungkin learningnya kita mending kalau ada sesuatu mending kerjain sendiri dulu aja ya Pak ya. Daripada kita percayakan ke orang ternyata dikecewakan ya Pak. Nah, salah satunya itu. Ya. Kalau perlu hitam di atas putih. Oh, Didenda nanti. perjanjian gitu, dulu di atas perjanjian. materai. Didenda. Dulu. Oke, obrolan kita. Mm-mm. Lagi Pak, milih Pak. Set. Oke. Ya. Ya Pak. Karirnya meroket banget nih. Apa sih rahasia Pak Yosep? Hai. Betul tuh pertanyaannya begitu. Betul ini obrolan kita Pak. Soalnya kan kalau kita tahu tuh Bapak tuh menurut tim intelijen kita nih Pak. Bapak tuh masuk tuh 2015 betul ya Pak? Betul. Oke. Baik. 2015. Sekarang tahun 2024. Berarti 9 tahun. lah. Iya. 9 tahun dan Bapak nanti ke Bogor menjadi Asam. Ya, jadi asam. Wah, itu, Pak. Meroket banget, Pak. Meroket ya. 14 kota sekarang jadi Asam, Pak. Hanya membutuhkan waktu 9 tahun, teman-teman. Iya. Tapi ada tapinya. Apa, Pak? 14 kotanya itu kan lumayan. Oh, iya. Itu, Pak. Berpetualang ya, Pak. Jadi si bolang itu 14 tahunnya. Tapi berarti pengorbanannya dibayar ya, Pak. Pengorbanannya dibayar Oke. gitu. Nah, ada nggak sih Pak buat tips teman-teman nih, khususnya teman-teman SM yang lagi mau berkarir nih Pak? Oke. Bapak bisa kasih tips nggak sih supaya gimana sih cara supaya berkarir dengan baik dan bisa cepet lah gitu? Oke. Nah, kalau bicara soal apa
tips saya, Nah. bukan tipsnya. Ini juga bukan menggurui sebenarnya gitu dari apa yang saya jalanin sendiri. Nah, pertama itu pasti ketulusan bekerja. Oke, Nah, itu ketulusan ya, Pak. pasti penting tuh. Gitu. Jangan terpaksa kalau Jangan kerja ya, Pak. terpaksa Oke. gitu. Kita harus tulus gitu. Karena saya sih masih punya belief ya, di mana kita ditempatkan di situ pasti Ada udah tanggung jawab. ada tanggung jawab, Oke. udah ada jalan yang dipersiapkan, tergantung kita melangkahnya seperti apa Ya. gitu. Jadi pertama itu pasti tulus bekerja dan bersyukur, pasti itu. Kan nggak semua orang ada di posisi kita saat ini. Betul. Even waktu awal kita pertama masuk sales motor tuh, ya kan, Ya. bayangin gue kelilingan di Lampung, Panas ya Pak Lampung ya? panas, kota orang, Oh. ya kan, nggak paham apa-apa. Dulu zaman Google Map itu belum tenar banget. Mungkin Oh, kalian ngerasain yang pakai kertas mapping. Oh iya yang border Yo, iya. titik-titikin tuh sampai pusing sendiri. Iya, kan? iya. Ada outlet gimana, jalannya gua nggak tahu. Pakai motor, bukan box juga motornya, yang pakai saddlebag itu loh. Kiri kanan, iya kan? Saddlebag Yang kiri kayak tukang koran itu ya Pak? yang kayak tukang koran Oh, begitu. oke. Jadi tulus bekerja tadi, kita harus bersyukur juga Bersyukur, ngelihat di situ. betul, Pak. Nah, pasti dijalanin setiap prosesnya. Betul. Itu yang ketiga, dan yang keempat selalu bertanya untuk Oke. untuk mendevelop diri sendiri sih, Hmm. gitu. Jadi kayak misalnya kan kita bertanya, ini harus kayak apa lagi, gitu. Kalau saya mau kayak gini, saya harus apa? Oke. Gitu. Nah, itu momen-momen itu selalu ada tuh di setiap kota. Pasti saya bertanya gitu sama misalnya partner saya Bang Yudi nih, pasti lu lebih senior karena orang situ kan. Ya. Bang, kalau gue pengen kayak begini, gue harus kayak gimana? Habis dari ngobrol dari situ, ngobrol sama atasan. Pak, saya di distrik ini udah ngelakuin ini, misalnya. Ini saya kurang apa lagi? Nah, mereka pasti akan input kan sesuatu tuh ke kita, harus begini-begini. Dan ketika itu sudah tercapai sesuai keinginan tujuannya ya perusahaan mungkin kita bilang, pasti ada jalannya. Pasti ya Pak. Pasti ada jalannya gitu. Dan itulah yang selalu saya lakukan gitu di setiap Mau di karir kota saat manapun inilah ya. selalu pasti melakukan itu ya, pasti Pak? begitu. Betul. Gitu. Oke teman-teman, 3 tips teman-teman. Tulus, penyanyi ya Pak? Tulus ya. Oh iya. Tulus ya, betul kan? Dia nanya tulus penyanyi, betul. Tulus, Yo, bersyukur. bersyukur. Nah, saya percaya Pak, bersyukur Pak. Bersyukur. Ketika kita mengalami secapek apapun kita kerja Pak, ketika kita bersyukur, capek itu hilang Pak. Benar. Karena kita berpikir banyak orang yang lebih kita punya masalah, banyak orang yang lebih punya masalah lagi. Iya. lebih besar. Betul Betul, banget. saya setuju Pak, bersyukur. Banyak masalahnya ya, Bang ya. Oh, enggak. Banyak yang masalahnya. Jadi ketahuan nih. Tulus ya. Iya. Tulus, bersyukur, dan kenapa tadi Pak? Selalu bertanya. Selalu bertanya. Selalu Nah, bertanya. banyak teman-teman tuh gengsi Pak, untuk bertanya tuh, ngapain sih gengsi gitu ya? Saya juga bisa lah kayak gitu. Nah, itu salah ya Pak. Salah. Malu bertanya, sesat di jalan. Di kamar kali. Oh, di kamar. Di jalan, betul. Betul. Jadi Betul. kita jangan malu bertanya lah. Lalu bertanya. Karena setelah kita Jangan bertanya kan kita dapat ilmu ya Pak, Dapat dari jawaban ilmu. itu sebenarnya Pak. Betul, dapat ilmu gitu. Dan itu bertanya pun nggak harus kita cari yang level lebih tinggi apa gimana, enggak, sama rekan kerja atau bahkan sama misalnya sama OB atau apa gitu kan, kamu kemana pasti akan ada insight dari Betul. mereka gitu. Oke Pak, selanjutnya di kita tuh kan ada subscriber Pak. Nah, Subscriber kita tuh banyak Pak. ya Menyaingi Deddy Corbuzier, ayo Denny Sumargo. Denny Oh, Sumargo. masih di bawah. Enggak, kita yang di bawah. Di Sangkasir udah di sini. Oh, Di sini Deddy Corbuzier. proses apa? Nah, di atas warung TL masih ada lagi. Apa tuh Pak? Kim Jong Un. Di rudal. Nah, ini Ada. mungkin pertanyaan dari yang Pak Yosep kenal ataupun yang ingin mengenal Pak Yosep. Oh ada. Ada. Wah, luar Nah, biasa. makanya namanya kita samarin, Pak. Nah, ini dari M nih, Pak, nggak tahu siapa nih, Pak. Kapan nongkrong lagi, Bro? Wah, ini kayaknya temen nih, Pak. Wah, siapa nih? Nggak tahu sok kenal, sok deket. Nah, kalau temen Temen kuliah nongkrong kayaknya nih. banyak ini pasti. Iya, Temen nongkrong. Kapan nongkrong lagi nih, Bro? Berarti orang ini udah lama nggak diajak nongkrong sama Bapak. Udah lama nggak ada. Kayaknya Bisa temen kuliah nanti ini, Pak. Japri aja nggak ya gitu ya? Japri aja si M nih, Japri. Kita nongkrong gitu.
Nah kalau kapan nongkrong lagi ya pasti harus janjian, kita tektokan gitu janjian gitu kan. Paling enak sih ya pasti weekend after office hour kalau enggak. Cuman kan weekend bapak banyak event ya, Pak? Diajak ke event. Oh iya. Lumayan dapat trial bukan masih ajak Benar. Iya, diajak nongkrong sekalian ke event ya, Pak? Iya betul. Nongkrong di mana di Bandung? Berarti bapak nongkrong di mana nih, Pak? Kalau misalnya temen ngajak nih di Bandung. Kalau nongkrong gitu ya. Nah, kalau saya Menurut itu bapak tempat yang enak nih, Pak, buat Tempat rekomendasi kita juga nih, yang Pak. enak itu. Kalau saya dulu lah ya. Dengerin nih, Kalau pemegang Horeca nih, Bandung. Kalau gua ya. Iya. Ini kalau gua dulu nih. Oh iya, Gua, Pak. ya, Apa, Pak? kalau gua itu sebenarnya nggak suka tempat jedak-jeduk. Nah, beda kan? Oh, ya bener, Pak. Ya kan beda. Gua tuh nggak terlalu doyan sebenarnya. Oh, saya kira bapak menikmati, Pak. Enggak. Oh, enggak. Gue tuh sebenarnya nggak terlalu doyan ya kayak Berisik-berisik gitu? Jedak-jeduk itu enggak. Malah lebih suka home band. Oh. Gitu, lebih suka home band yang lu memang bisa nyanyi, Live musik, nikmatin akustikan live gitu ya, musik, Pak? Mau akustik mau full band itu lebih enak oke. tuh. Sing along, cakep. Yang kalau lu ulang tahun dinyanyiin. Oh, iya. Itu kan ada lu dinyanyiin. Begitu. Sama tempat yang sepi enggak? Enggak, Pak. Kalau Yang tempat cuma sepi, ngedengar suara kucuran air. wah, Ronde Alkateri sepi banget ya. Iya begitu. Ya enggak? Kalau tempat nongkrong itu kalau gue ya, tapi kalau di Bandung tempat nongkrongnya kan pasti nggak jauh dari 2 sih ya. Kalau anak-anak sekarang kan kalau nggak coffee shopan, Betul. ya kan betul ya. Lagi musim nih, Pak. Satu lagi pasti soal ya tempat itu bar sama klub, Ya. begituan itu udah anak Bandung banget. Kalau yang Pak Yosef senang nongkrong di mana nih, Pak? Kalau Tipe yang teman mana teman bapak ngajak nih, orang luar kota nih. Ayo, Pak, kita nongkrong di mana nih? Nah, bapak ajak kemana nih? Untuk apa, coffee shop atau home band? Yang tempat bapak favoritkan. Nah, Nongkrong kalau- di situ tuh enak gitu, Pak. Nah, ini gua bicara dua dulu ya. Dulu itu ada tempat yang namanya Homes. Dulu. Homes? Namanya Homes. Homes. Mungkin teman-teman marketing City juga tahu. Itu gua doyan banget tuh sama tempat tersebut. Homes. HOMS. Di mana itu, Pak? Gitu tuh bener-bener live full band di situ. Tempatnya kecil lah ya, kayak ruangan Bandung Timur ini. Hah? Nggak besar. Enggak terlalu besar. Oh. Kecil. Enaknya? Nggak terlalu rame, tapi Oke. home band-nya itu asik banget. Gitu. Oh. Itu di Sunia Raja. Oh, Sunia Raja. Perkedel Bondon. Ya, betul. Tahu kali Ya, ya kan? tahu. Nanti ke depan dikit ada di sebelah kanan. Nah, cuman gue sedih, itu tempat udah bangkrut. Oh, udah saya ambil handphone, mau saya cari ini. Oh. Itu tempat udah bangkrut, tapi itu berkesan banget gitu buat gue. Oke. Jadi gue nyari yang begituan lagi. Nggak ada. Di Bandung itu gue nggak nemu. Oh. Gitu. Ada sih, tapi kan kapasitasnya dia lebih besar. Betul. Rata-rata gitu kan Betul. lebih besar gitu kan. Lebih besar, dia enak buat lebih besar bisa nampung banyak Ya. orang, pasti kan akan lebih crowded. Nah, Homes itu nggak terlalu besar. Nah, kalau di sekarang saat ini ya terpaksanya banget gue masih bisa masuk Roots sebenarnya. Oh, Roots yang di Gudang Selatan ya, Pak? Gudang itulah. Ya, Selatan iya, itulah, iya. Oke, gitu. oke. Itu di Roots. Itu. Tapi punya kompetitor sob. Iya, Pak. Nah, itu ya jadi PR kita lah ya, Ya. bareng-bareng nanti gitu. Nah, Itu memang teman-teman enak. MD ini ada kode dari Pak Yosef. Roots harap diakuisisi. Nah, posisi. Tapi paling teriak duitnya Pak. Roots asik sih, Roots enak, Roots Enak ya, Pak? Gitu, Roots enak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari T nih, Pak. Tipsnya biar tetap ganteng maksimal, Bang. Wais, ini kayaknya cewek, Pak. Tipsnya biar Tetap ganteng maksimal, Bang. buset dah. Ganteng, lebih ganteng Pak Nanu. Woi. Kalau muka kan pasti bawaan ya, kita dari lahir nggak bisa betul. nolak gitu. Nah tapi tetap aku skincarean juga nggak pernah sih ya, Iya. gitu ya, rajin cuci muka aja gitu. Rajin cuci muka ya, Cuci Pak. muka, jaga makanan sih penting. Sama Satu lagi. olahraga ya, Pak? Sama olahraga, Oke. gitu. Kalau itu ganteng nggak yang tiap pagi tetap harus pakai pomade lah. Oh, Kayak pomade supaya seger rambutnya, Biar Pak, ya? seger rambutnya. Jadi kalau nggak mandi juga tetap kelihatan tetap basah. kelihatan basah. gitu. Hah? Mandi. Nah, tapi pernah nggak kok kalau pulang event agak harus ke kantor gitu benar. Pakai pomade Oke. lah, gitu. Selanjutnya Bang Yosef
pakai skincare apa sih kok glowing? Nah, baru dibahas ya, Pak. Baru dibahas. Pak Yosef nggak suka Nggak pakai skincare. skincare. Tapi nggak tahu sih kita apakah Pak Yosef nggak cerita gitu. Kan tadi Karena Bapak serah. nggak boleh bohong. Oh tadi, iya nggak kan? boleh. Berarti Boleh. benar Pak Yosef tuh nggak pakai skincare. Nggak pakai skincare, Pak. nggak pakai. Oke. Ini banyak netizen Pak Yosef tuh pakai skincare, Pak. Oh, enggak. Enggak ya. Enggak Nah, pakai. udah terjawab nih teman-teman ya. Oke, pertanyaan keempat. Bodinya bagus, muka cakep, kerjaan nyaman. Gimana sih biar bisa jadi cowok ideal kayak abang? Waduh. Siapa? Kayaknya Kalau saya kalau tahu nih, cowok bahaya. Ini. Kalau Siapa cowok, ini? kalau Siapa? cowok bahaya ini. Bahaya ini Itu. cowok. J lagi diri gue sendiri kayaknya. Iya. Gimana sih biar body? Ya itu yang tadi yang kita obrolin lah ya. Tetap jaga makanan. Jaga makanan. Olahraga itu penting loh. Olahraga itu Olahraga, penting. ya. Meskipun nggak susah lah ya dari sisi waktu. Ya minimal kan nggak harus pakai alat apapun, kita mau push up Iya, atau mau sit sit up juga up gampang. gitu juga nggak apa-apa gitu. Biar ada sedikit dah. Oh, supaya ketat-ketat Nah, gimana iya, biar gitu, ada lengan. sedikit dah gitu. Kalau kayak si Udin tuh lihat masih lebar. Ayo, ini kayaknya bajunya yang kegedean. Coba Iya. dikecilin, bisa aja dia mercet. Berarti XS dia. Nah, Ayo coba. Gitu, Din. Oke, pertanyaan kelima. Spill dong planning 5 tahun ke depan. Waduh, Spill planning 5 tahun ke depan. ke depan. Nih, Bapak kan dalam waktu 9 tahun jadi asam nih, Pak. Nah, Berarti tambah 5 tahun lagi 2029 nih. Kayaknya Bapak udah jadi apa, Pak? jadi Direksi. ya sama sih. Apa nih? Ini cita-cita Bapak lah. Goals Bapak lah. Nanti 5 tahun ke depan tuh Bapak pengen apa sih? Spill planning 5 tahun ke depan Betul. ya. Pekerjaan dan di luar pekerjaan. Nah, gitu Oke. ya kita bagi lah ya. Di dalam pekerjaan dulu, Pak. Dalam pekerjaan dulu. Kalau di dalam pekerjaan ya balik ke filosofi awal tadi yang pasti harus tulus, bersyukur, sering bertanya. Pasti kan dalam diri sendiri kita harus terus mendevelop diri gitu. Pasti nggak pengen lah kita tetap di satu jabatan. Betul. Gitu, harus terus maju, berkembang berkembang. gitu. Nah, kalau dibilang cita-citanya kayak apa, sebenarnya nggak yang jadi ambisi, gua harus jadi A, B, C dan D, nggak. Kita jalanin aja gitu Oke. untuk sisi pekerjaan ini, gitu. Jadi apa ya bahasanya ya? Plan 5 tahun ke depan secara pekerjaan, aku nggak nuntut jabatan harus jadi gitu. apa enggak ya, Pak? Yang Jalani penting aja ya, Pak. Jalanin, kita terdevelop diri sendiri Oke. dan gue tetap yakin pasti ada jalannya itu dari Betul, sisi betul. pekerjaan ya. Kalau dari Di non luar pekerjaan, kalau 5 tahun berarti ini gue umur berapa ini? 32 lah ya. Iya. 32 tambah 5 37 pasti si kecil sudah lahir. Oh iya, Iya. udah masuk TK. Iya, itu masuk TK, Iya. ya kan? Si kecil udah lahir pasti lebih ngurus anak, lebih happy lagi gitu kedua. Terus yang ketiga, pengennya pasti ajak jalan-jalan orang tua sebenarnya. Oh, oke. Tapi ke luar negeri yang gue pengen gitu. Karena secara orang tua dari sisiku itu belum pernah gitu ke luar Indonesia sebenarnya. Ya. Oh, pengen ajak ke luar negeri. Gue ya, pengen Pak? ajak ke luar negeri. Nah, salah satunya yaitu lah Apa, Pak? tanah suci. Oh, Gitu. sekali Tanah ziarah. sucinya versi versi non Islam. Oke. Gitu. Lebih ke situ untuk Luar 5 tahun biasa. ke depannya. Amin. Semoga tercapai cita-cita Pak Yosef. Oke, Pak. Yang terakhir nih, Pak. Satu kata untuk para pejuang Omset apa omset, pejuang Pak. apa? Pejuang cuan, Pak. Pejuang cuan. Apa nih, Pak? Satu pernyataan, satu kalimat gitu Ya. ya buat rekan-rekan semua pejuang Betul. di SM ini. Tetap semangat pasti itu, jaga kesehatan selalu dan selalu bersyukur dimanapun kalian ditempatkan. Tuhan sudah kasih sesuatu buat kita semua dan lo harus bisa manfaatin itu lebih baik lagi gitu dan selalu berkembang. Oke. Itu sih, Pak. Wow. Oke, Pak Yosef, karena sudah jamnya juga ya, Pak Yosef mau ada acara lagi ya, Pak, event mungkin ya jam segini ya, Pak. Bisa. Jam berapa ini? Mohon maaf nih. Udah jam 9 nih, Pak. Oh, jam 9 malam. Oh, ada nanti. Ada ya, Pak? Ada. Mungkin Bapak mau prepare event dulu. Boleh. Ya. Oh, mau ikut nanti tim Oh, warung tim TL? warung TL mau ikut? Ya kan daripada lu gorengan terus tiap hari. Ya coba-coba yang lain gitu. Ya, Ya oke kan? Pak, nanti kita main-main lah Pak. Nanti kita berkembang. Terima kasih ya Pak Yosef. Siap.
Thank you banget. Sehat selalu Pak dan Yudi. sukses di tempat Siap, baru. sukses. Siap. Thank you ya. Thank you. Ayo. Bye. Bye. Oke teman-teman, sekian episode Pak Yosep ini. Semoga Pak Yosep sehat dan sukses di tempat yang baru. Amin.